Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Moon dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat, dan juga bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Auliani. Seperti biasa bertempat di lantai 5 Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di mana dalam program UMJ Talks ini kita akan membahas seputar kegiatan mahasiswa UMJ. Baik mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang menjalankan bisnis, dan juga kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kita semua. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema mengenai prestasi Jiu-Jitsu tingkat nasional dari doko ke podium dan rahasia sukses atlet Jiu-Jitsu. Bersama dengan narasumber kita ada Raffi Syanover yang merupakan mahasiswa pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, dan saat ini sudah bersama dengan kita nih di studio. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam. Apa kabar Raffi? Baik Kak. Sehat ya Raffi ya? Bisa. Raffi ini pakai seragam kebanggaan ya? Iya, ini kalau di Jiu-Jitsu kita biasa nyebutnya itu gi Gi? atau ya. Jadi seragam Jiu-Jitsu ini agak sedikit berbeda dengan karate dan olahraga lainnya karena seragam Jiu-Jitsu ini emang didesain untuk tarik menarik Kak. Buat bantingan sama kuncian. Jadi dia dibuat sengaja agak lebih tebal. Agak lebih tebal ya. Iya. Ini Jiu-Jitsu apa sih memang yang membedakan dari cabang olahraga lain ya, seni bela diri lainnya gitu yang spesial yang bikin kamu tertarik tuh ikutan Jiu-Jitsu? Jadi yang membuat saya tertarik ikut Jiu-Jitsu ini adalah karena di Jiu-Jitsu ini cukup unik ya. Yang membedakan dari bela diri yang lain itu di Jiu-Jitsu ini kita main kuncian ya. Jadi orang berpikir mungkin kalau saya pakai baju gini saya adalah anak karate gitu. Tapi bukan. Kalau di Jiu-Jitsu kita itu lebih mirip seperti judo Kak. Seperti judo. Judo itu kan mereka main bantingan dan kuncian. Tapi kalau kita di Jiu-Jitsu itu lebih banyak main di bawah atau ground fighting kita bisa nyebutnya. Jadi baju ini juga digunain sebagai alat atau senjata buat atletnya buat ngunci lawannya gitu. Kunci lawannya. Oh jadi bajunya tuh nggak licin ya? Iya enggak. Jadi dan sakit juga dipegang Kak. Sakit. Dan sakit kalau dipegang. Sakit jadi ketika kita lawan nyerang juga udah sakit ya. Jadi ketika lawan megang ini kita dia itu bakal ada rasa gesekan gitu di jarinya. Jadi itu sih. Oke. Nah ini tema kita kan dari dojo ke Jiu-Jitsu ke podium. Maksudnya apa sih tuh dari dojo ke podium? Dari dojo ke podium. Jadi mungkin ya sebelum yang nganterin saya ke podium itu kan dojo saya gitu ya. Jadi sebelumnya itu saya pernah berlatih di Tangsel gitu. Terus juga saya untuk meningkatkan ibaratnya skill atau teknik saya itu harus harus mencari tempat latihan yang ibaratnya bisa meningkatkan teknik saya gitu atau skill saya. Jadi kenapa saya bilang dari dojo ke podium gitu. Oh dojo itu jadi tempat kita latihan dojo atau itu tempat gurunya? Kita latihan. Tempat kita latihan. Baik. Kamu mulai dari kapan nih ikutan Jiu-Jitsu? Awal mula saya ikut Jiu-Jitsu itu awalnya itu pas saya lulus SMP. Itu udah mau masuk kelas 1 SMA itu saya diajak sama om saya. Kebetulan beliau sekarang menjabat di Wakil Sekjen Pengurus Besar Jiu-Jitsu Indonesia, Pak Maesa Arba. Nah, saya diajak ikut Jiu-Jitsu itu karena dia buka camp atau gym di daerah Tangsel, Pamulang. Jadi itu mungkin bisa dibilang gym Jiu-Jitsu pertama di daerah itu. Awalnya saya disuruh nyoba-nyoba aja kan, ternyata setelah setahun sampai 2 tahun itu saya ada rasa ketertarikan buat terjun jadi atlet gitu. Gitu. Jadi lumayan lama ya. Kamu udah cukup lama juga kenal Jiu-Jitsu dari kelas 1 SMA ya. Dari kelas SMP mau naik ke SMA gitu. Apa sih yang menarik dari Jiu-Jitsu tuh yang kamu suka gitu gerakannya? Karena gimana ya, di Jiu-Jitsu itu minim pukulan Kak. Minim pukulan. Jadi nggak melukai ya? Iya, nggak melukai. Jadi di Jiu-Jitsu itu ya gaya-gaya mainnya tuh mirip seperti gulat lah. Cuman
Mungkin yang menyakitkan dari jujitsu itu mungkin paling ini aja dari kuncian atau patahannya gitu. Nah dari situ kan kita bisa ibaratnya bisa kasih tanda buat menyerah juga kan. Jadi kita tahu lah batasan kita itu sampai mana gitu sakitnya. Tapi titik-titik apa aja emang yang diserang atau menjadi titik-titik kunciannya itu loh? Untuk titik yang diserang itu ada leher, terus tangan. Pokoknya titik-titik sendi kita ini seperti lutut, ankle, pinggang pun juga itu jadi titik sasaran gitu loh buat kita kunci. Entah itu bentuknya patahan atau itu Patahan bentuknya di tangannya atau itu bentuknya kayak cekikan cuk gitu. Tapi tidak sampai hanya melumpuhkan, tapi tidak sampai menyakiti atau gimana? Enggak, jadi dia cuman sampai ibaratnya sesak aja gitu, sampai sesak aja. Lawannya juga bisa kasih tanda buat nyerah, jadi nggak sampai menyakiti gitu. Oke, baik. Jadi kalau di UMJ ini Jujitsu ada UKM-nya? Nah, kalau di UMJ ini belum ada UKM Jujitsu, tapi di Universitas Muhammadiyah lain itu sudah mulai ada, Kak. Di Universitas Muhammadiyah lain itu setahu saya UMS, Universitas Muhammadiyah Surabaya, sama satu lagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu udah mulai ada UKM Jujitsunya. Jadi mungkin saya melihat ada peluang gitu di UMJ ini. Kalau bukan saya yang mulai, siapa lagi gitu kan. Untuk ngasih prestasi ke UMJ lewat cabang olahraga Jujitsu ini gitu. Iya. Jadi selama ini kamu latihannya mandiri? Saya latihannya mandiri, Kak, di luar. Di luar? Kebetulan pelatih saya itu juga mantan pelatih timnas pas Asian Games. Kalau nggak salah yang di Indonesia itu yang 2018 ya. Kalau nggak salah dia Prof. Julistian Amadin. Saya sengaja dari Pamulang jauh-jauh ke Kemang itu nyari tempat latihan gitu, ke tempat beliau karena saya tahu kan beliau mantan pelatih timnas, makanya mungkin 3 bulan atau 2 bulan sebelum tanding ini saya latihan di tempatnya beliau gitu buat mempersiapkan tanding yang kemarin gitu. Baik, tanding apa tuh yang kemarin, dalam rangka pertandingan apa? Kalau tanding yang kemarin itu jadi Universitas Tarumanegara itu ngadain pertandingan, Kak, untuk mahasiswa dan pelajar. Jadi itu tingkatnya itu terbuka nasional gitu. Jadi saya itu awalnya bermain di usia 19, cuman karena mungkin pesertanya yang nggak begitu banyak, saya jadi dicampur sama yang dewasa gitu. Jadi saya main di kategori kelas 56 kg. Alhamdulillahnya kemarin dapat juara 2 lah. Dapat juara 2, iya. Alhamdulillah, selamat ya. Selamat, dan ini juga ada banyak banget nih pialanya nih. Nanti boleh diceritain ya, tapi kita lihat dulu nih pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi dalam UMJ Talks, kali ini kita bincang-bincang nih, talking tentang Jujitsu bersama dengan Raffi. Raffi, kita lanjutin lagi nih ya Raffi ya. Raffi, jadi Jujitsu ini nih sebenarnya seni bela diri dari mana sih Raffi? Jadi Jujitsu ini sebenarnya seni bela diri dari Jepang, Kak, awalnya. Jadi Jujitsu itu kalau diceritain dari guru-guru saya dulu ya, Jujitsu itu awal mulainya itu dari zamannya samurai gitu kan. Jadi kalau misal mereka main jarak dekat ibaratnya ya, udah tempel-tempelan badan, mereka itu kan nggak bisa ibaratnya nonjok gitu kan. Kalau nonjok itu pasti kena pelindungnya kan. Jadi mereka itu dulu main bantingan sama kuncian gitu. Jadi mungkin diadaptasi lama-lama jadi olahraga. Jadi mereka mulai pakai kimono, terbentuklah Jujitsu Jepang gitu. Nah, jadi Jujitsu itu juga terbagi menjadi 2, Kak, sebenarnya. Ada yang dari Jepang sama ada yang dari Brazil. Jadi kalau Jujitsu yang dari Brazil ini dia lebih mengadaptasi dari judo sama Jujitsu Jepang juga. Cuman Jujitsu Brazil ini dia lebih fokus ke sportnya itu atau ke olahraganya. Jadi setiap atlet Jujitsu, baik itu Jujitsu Jepang maupun dari Jujitsu yang lainnya, itu pasti ibaratnya latihannya sebelum tanding itu ke Brazilian Jujitsu dulu, ke Jujitsu yang Brazil, karena dia lebih fokus untuk main di bawah gitu. Oh, jadi di bawah dengan kaki ya, lebih fokus ke kaki. Iya, dengan kaki gitu, kuncian. Jadi mungkin bisa dibilang mereka nggak belajar pukulan tapi lebih fokus belajar main di bawah atau bergulatnya gitu. Berarti lebih sulit Jujitsu Jepang atau gimana? Kalau untuk keseluruhannya itu Jujitsu Jepang tuh lebih lebih lengkap, cuman nggak terfokus gitu, Kak.
lebih lengkap, cuman nggak terfokus. Kayak jujitsu Jepang itu kita ada latihan main pedang gitu, main shuriken juga ada. Cuman saya belum nyampe ke sana, nyampe ke sana. Terus juga kalau jujitsu Jepang itu di Indonesia itu mirip-mirip seperti karate. Ya, jadi ada komitenya, gerakannya gitu ya. Sama kebetulan jujitsu Jepang yang saya ikutin ini ada ngadaptasi dari silat juga sedikit gitu. Kalau kamu ikutan yang mana? Kalau atau saya Brazil? ikut yang dua-duanya, Kak. Dua-duanya. Iya. Itu Jadi gimana? Jadi sengaja gitu buat apa namanya? Ibaratnya biar ngerasain aja gitu, feel-nya gitu, bedanya jujitsu Jepang sama Brazil gitu. Baik. Kalau kamu ngerasanya lebih menantang mana? Lebih enak mana? Jujitsu Jepang apa Brazil? Sebenarnya kalau untuk latihannya ya, kalau untuk latihan atau seninya itu lebih menantang di jujitsu Jepang, Kak. Karena dia lebih ini kan, lebih banyak gitu gaya-gayanya. Itu mereka kayak main pedang atau mungkin mirip seperti karate, pukul-pukulan. Tapi kalau untuk di pertandingannya lebih menakutkan si jujitsu Brazil ini. Karena kebanyakan atlet profesional itu pasti di tempatnya itu pada saat pertandingan ini di tempat jujitsu Brazil atau Brazilian Jiu-Jitsu. Padahal di Jiu-Jitsu Brazil itu kan terfokus di area bawah ya, kaki ya. Tapi itu ternyata lebih ini ya. Iya, lebih berbahaya lah gitu kalau di pertandingan. Baik, kalau tingkatannya itu seperti apa? Level-level Tingkatan Jiu-Jitsu? apa? Sabuk. Iya, mungkin sabuknya. Jadi kalau untuk di Brazilian Jiu-Jitsu biasanya itu tingkatan pertamanya kita mulai dari sabuk putih. Jadi saya ini masih sabuk putih. Jadi sabuk putih itu ada tingkatan stripnya lagi. Jadi dia tuh dimulai dari strip 1, strip 2, terus sampai strip 4 gitu. Baru mereka langsung naik ke sabuk biru. Itu kalau Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, jadi waktu senggang tahunnya itu sekitar 2 tahun lah, 2 tahun kurang lebih untuk naik sabuk, naik tingkat kalau di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi tingkatannya itu dari putih, biru, terus ungu, coklat, hitam, terus yang terakhir merah. Tapi kalau di Indonesia ini sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu itu masih sangat sedikit gitu, masih paling tinggi jarang. berarti ya, masih sangat. Iya, paling tinggi dan jarang sabuk hitam itu yang ada stripnya gitu di Indonesia. Karena memang naik sabuk di Brazilian Jiu-Jitsu itu lumayan susah, nggak ada ujian. Jadi pelatih aja yang lihat kita pantas apa enggak gitu naiknya. Baik. Oh, jadi pelatihnya yang menilai ya? Iya, pelatihnya yang menilai. Mau kita udah juara apapun, kalau kata pelatihnya kita belum pantas untuk naik, ya kita belum naik gitu. Itu bedanya di mana? Di gerakannya atau teknik kunciannya atau apa? Apanya? Dari tiap level itu tingkat kesulitannya bedanya? Biasanya kalau di Brazilian Jiu-Jitsu itu ya itu aja sih sebenarnya. Instingnya tuh beda pasti setiap sabuk itu lebih cepat kayak ya, lebih tangkas cepat, kali. lebih peka lah ibaratnya. Peka. Jadi misal ada lawan yang megang gitu, dia udah tahu mau ngapain gitu lawannya gitu. Oh, udah tahu lawannya gerakannya nih kemana nih, ke atas atau ke bawah gitu. Sebenarnya lebih ke pengalamannya aja sih yang ngebedain. Pengalamannya aja. Jadi satu itu kan tadi 2 tahun. 2 tahun itu untuk semuanya atau satu level sabuk atau gimana? Itu tuh 2 tahun sebenarnya bukan waktu yang ditentuin untuk naik sabuknya ya. Jadi perkiraan aja rata-rata orang tuh naik sabuknya 2 tahun. Kalau saya kan udah masuk ke tahun keempat nih ya. Saya belum dinaikin gitu karena menurut pelatih saya mungkin saya belum pantas gitu. Terus juga saya pindah-pindah dojo kan, nyari-nyari dojo jadi itu memang stripnya itu ada stripnya. Iya, ini ada stripnya 3. Iya, 3 jadi ya. saya 4 tahun baru dapat 3 strip. 1, 2, 3 harusnya 4. Harusnya biru sih sebenarnya. Harusnya biru. Jadi dari putih naik ke biru ya? Iya, jadi dari putih langsung naik ke biru. Putih, biru, terus apa tadi? Putih, biru, ungu, terus coklat, hitam, terus yang terakhir merah. Iya. 6 ya? Banyak juga ya, banyak sekali ya, lumayan. Itu kan yang Brazil, kalau yang Jepang juga sama? Kalau yang Jepang agak sedikit beda, dia itu mulai dari putih, kuning, terus hijau, terus oranye, terus biru, abis biru itu coklat, hitam, abis itu merah juga. 8. Iya, mereka lebih banyak, lebih banyak. Ya? Kalau mereka ada ujiannya ya biasanya 6 bulan sekali. Ada penilaiannya. Ada 6 bulan sekali. Kalau tapi di Indonesia lebih banyak yang mana sih peminatnya? Brazil atau Jepang? Untuk di Indonesia lebih banyak peminatnya sekarang Jiu-Jitsu Jepang, Kak. Tapi orang yang Jiu-Jitsu Jepang itu juga rata-rata
berlatih di Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu, ya pokoknya hampir ya satu kesatuan lah ya, Iya. cuma ada sedikit perbedaan aja ya. Baik, kamu udah ikutan kejuaraan apa aja? Kalau saya itu dari awal ikut Jiu-Jitsu itu saya ikut kejuaraan pertama tuh di Bandung Kak, di Lembang. Ya. Ke pas kelas berapa tuh? Itu pas kelas 1 SMA. Satu SMA. Iya, pas kelas 1 SMA ini saya yang ini nih. Ini ikut kejuaraan di Lembang. Wow. Terus pas kelas 2 SMA. Juara berapa tuh? Marahi Ini juara apa juara pertama Kak, Juara medali emas. pertama, Iya, itu tingkat keren. terbuka nasional juga. Iya. Terus yang kedua itu saya kebetulan kan di SMA 6 itu saya diajak untuk menjadi atlet Tangerang Selatan. Saya sempat ikut gulat juga Kak, sempat ikut gulat. Jadi saya waktu itu ada pekan olahraga pelajar. Ini saya menjuarai juara 3 di Banten. Banten. Ya, oke. terus yang ini? kalau Apa yang gede ini nih? Yang putih ya? yang ini nih ini jadi ada salah satu gym di Jakarta namanya Warrior. Kebetulan yang punyanya itu yang ngadain One Pride. Yang ngadain One Pride nama gymnya itu Warrior. Ini saya iseng-iseng aja ikut. Ini medali ini silver. Silver. Terus oke. yang terakhir Ini ini apa? sempat saya ajuin juga untuk beasiswa saya masuk UMJ. Iya. Ini Agustus tahun 2023 ini medali emas di kejuaraan Jiu-Jitsu antar klub terbuka gitu. Jadi ini hitungannya nasional juga. Nasional ya? Iya. Medali emas juara 1 berarti ya? Iya. Ini 2023 baru? Iya, baru Kemarin. 2023. Ini yang saya ajuin buat Untuk masuk beasiswa. beasiswa juga. Beasiswa, oke baik. Keren banget kamu, medalinya alhamdulillah dari Jiu-Jitsu ini sudah Iya. banyak prestasi yang bisa diraih ya. Dan kita akan lanjut lagi bahas tentang Jiu-Jitsu, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali membahas mengenai Jiu-Jitsu bersama dengan Raffi. Nah, Raffi tadi keren banget nih, ada 4 dan ini yang paling besar nih ya, Iya. pialanya yang terbaru ya tahun Iya. 2023 yang menghantarkan Raffi dapat beasiswa Iya. untuk kuliah di UMJ ini. Alhamdulillah ya Raffi ya. Berarti Raffi sekarang ini masuk tahun pertama ya? Mau tahun Iya, kedua? masuk tahun pertama. Iya. Oke, nah ini juga ada nih Raffi nih, Tugu Pamulang. Ini apa nih Raffi, Tugu Pamulang? Jadi kalau Tugu Boleh Pamulang diambil, ini apa namanya? Jadi waktu itu Wali Kota Tangsel itu ngundang, jadi ada satu acara untuk pelajar SMA yang berprestasi itu dikasih sama beliau itu penghargaan. Jadi penghargaan Wali Kota Tangerang Selatan yang dikasih sama Dispora. Gitu, Kak. Oke, dan kamu terpilih ya, Iya. alhamdulillah ya. Kalau selama kamu kuliah ikutan apa tuh, perlombaan apa? Kalau selama di UMJ MJ. ini baru yang kemarin itu kan jadi saya ngelihat ya Universitas Tarumanegara itu kan ngadain pertandingan antar mahasiswa dan pelajar ya. Itu terbuka itu untuk nasional bahkan untuk yang internasional pun boleh ikut kalau misal mereka mau ya. Tapi kemarin tuh baru nasional doang. Jadi baru itu aja sih Kak paling, karena saya ngelihat ada peluang kan di Universitas Tarumanegara, siapa tahu saya bisa bawa nama UMJ. Kemarin saya ngajuin ke Kaprodi, bisa nggak kira-kira saya ini di Jiu-Jitsu bawa nama UMJ. Kata beliau, kata Pak Dr. Dobi Perlindungan, ngomong ke saya bisa, katanya kamu bawa nama UMJ, saya dikasih ya kayak bantuan lah segala macem. Alhamdulillahnya. Ya. Juara berapa tuh yang kemarin? Juara 2 alhamdulillah Juara 2. kemarin. Alhamdulillah ya. Bisa lah pasti UMJ kan senang sekali Iya. nih kalau mahasiswanya nih berprestasi mewakili UMJ. Jadi total ada berapa medali nih atau kejuaraan yang pernah kamu ikutin? Jadi kalau total medali agak lupa saya. Tapi belum sampai 10 saya total medali karena juga medalinya itu beda-beda cabang Kak. Beda-beda, tapi Iya, banyak beda-beda ya, cabang, alhamdulillah iya. ya. Baik. Dari situ apa sih pengalaman berharga yang kamu dapatkan, kesan-kesan dengan kamu ikut Jiu-Jitsu ini dan jadi berprestasi juga di dalamnya gitu? Pengalaman ya. Jadi pengalaman yang saya dapetin tuh paling apa ya? Kayak ini aja sih paling. Sebenarnya tuh saya dulu tuh nggak suka bela diri ya Kak. Cuman karena diajak gitu kan, saya tuh sebenarnya takut sama yang namanya berantem gitu. Cuman semenjak saya kenal Jiu-Jitsu ini, ya apa ya ibaratnya tuh mental kita tuh lebih terlatih gitulah gitu. Jadi lebih mentalnya lebih terlatih ya, lebih berani ya. Iya. Tapi pernah nggak kamu dengan skill kamu di Jiu-Jitsu ini benar-benar kamu pernah misalnya kamu gunain keahlian itu karena kamu diganggu orang atau apa gitu?
Eh, Alhamdulillahnya belum pernah sih. Alhamdulillah belum pernah. Karena gini Kak, kita itu kalau di bela diri itu gimana ya? Semakin kita paham tentang bela diri itu, semakin kita menghindari yang namanya pertarungan, khususnya di jalanan ya, pertarungan jalanan. Karena kenapa? Karena kita itu semakin tahu bahayanya apa aja sih gitu. Iya. Bahayanya apa aja, bisa aja lawan kita bawa senjata, bisa aja lawan kita itu bawa temen atau bawa pasukan segala macam kan. Terus juga kalaupun kita yang menang gitu melawan apa namanya yang kita hadapin, itu apa nggak kena konsekuensi, apa nggak dia nyantar kenapa-napa. Jadi Kasihan, kita iya. jadi kita mikir 2 kali juga buat ibaratnya ngegunain bela diri ini gitu. Jadi lebih baik pesan saya mungkin buat teman-teman ya, kalau misalkan apa namanya kalian terjebak gitu di pertarungan jalanan gitu kan, atau punya masalah di jalanan, lebih baik dihindarin ya, karena bela diri terbaik pada saat di jalan itu adalah lari, Lari. bukan dihadapin adalah lari, atau enggak diem aja, jangan dihadapin. Semakin kita paham bela diri, semakin kita tahu bahayanya gitu, apa aja yang akan kita hadapin gitu. Ya. Jadi value-nya adalah, pesannya adalah justru dengan ikutan jujitsu ini jadi lebih bisa mengontrol diri ya. Mengontrol diri, nggak cepet emosian, nggak cepet terpancing juga ya. Baik, kamu selain jujitsu ini ikut organisasi lain apa? Untuk organisasi di kampus, saya ini ikut LSO olahraga FIP UMJ. Jadi LSO olahraga ini lembaga semi otonom. Jadi dia ini yang ibaratnya apa ya, di bawah BEM lah, yang ibaratnya kalau di sekolah tuh mirip-mirip kayak eskul lah, yang ngurusin eskulnya di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu. Jadi itu aja sih kalau yang di kampus, saya ikut LSO olahraga. Masih relate ya, Iya. kalau memang suka olahraga ya? Iya, memang suka olahraga. Jadi kenapa saya mau gabung di LSO olahraga tuh karena mungkin dari sini gitu saya bisa nyalurin bakat saya ataupun cabang olahraga saya ke LSO olahraga, karena emang untuk tugasnya mahasiswa itu di LSO olahraga tuh buat menampung yang kayak gitu Kak, buat mahasiswa yang berprestasi. Iya, memang nanti kamu rencananya cita-citanya mau jadi apa sih dari sini selesainya dari UMJ Setelah juga? UMJ, sebenarnya tuh dari dari SMA itu saya, misal saya kuliah gitu, pas lulus itu saya udah nargetin untuk insya Allah ya ini Iya. PAPK sih Kak, atau perwira karir. Biasanya di TNI itu kan ada lulusan sarjana, jadi saya ngincernya ke sana gitu. Sana ya. Tapi kamu sudah merancang ya, sudah latihan dengan ikutan Udah, jujitsu jadi, dari sekarang gitu. Iya. Baik. Nah, cara kamu mengatur waktu juga gimana? Atau memang relate? Pelajaran kan pendidikan olahraga ya? Iya. Dengan kamu ikutan jujitsu, ikutan tadi juga LSO olahraga organisasi. Ya. Ya. Jadi untuk cara mengatur waktu itu sebenarnya gimana ya? Mungkin karena ini pengalaman pertama saya gitu ya. Apalagi saya jadi atlet itu juga baru SMA kelas 1. Dan juga saya baru mulai mau aktif lagi nih di perkuliahan ini menjadi atlet. Jadi mungkin saya agak sedikit ada kesulitan lah gitu buat ngadepin kayak misal ngebagi waktu untuk kuliah, ngebagi waktu untuk berorganisasi, bagi waktu untuk latihan. Jadi agak sedikit berantakan lah di semester pertama atau semester kedua ini. Tapi saya udah sekarang ini udah nyusun gitu lah, gimana caranya itu biar saya itu kuliah saya nggak keganggu, biar gimana caranya saya bisa tetap ikut organisasi dan saya bisa tetap aktif di dunia atlet gitu. Jadi kayak dibikin jadwal gitu aja Kak, paling Kak. Bikin jadwal. Iya, dibikin jadwal. Menyiasatinya ya. Iya. Baik. Kalau pengalaman kamu kuliah di UMJ nih, gimana komentar kamu? Pengalaman saya kuliah di UMJ. Sebenarnya tuh saya sebelum masuk UMJ ini, saya sebenarnya tuh nggak ada niatan untuk masuk UMJ pada awalnya ya, pas lulus kuliah. Saya itu sempat daftar di UIN sama UPN, malah saya mau daftar mandiri di UNJ, olahraga juga. Cuman karena kata orang tua kejauhan gitu kan UNJ, jadi saya mikir lagi, pengennya sih tadi gap year gitu kan, nggak kuliah dulu, pengennya fokus di atlet. Cuman kata orang tua saya, kamu masuk pendidikan olahraga aja di UMJ ada, ya, disaranin sama guru SMA saya juga. Makanya saya ibaratnya pengen lah gitu masuk UMJ. Baik, setelah kamu masuk UMJ ini manfaat apa nih yang kamu rasakan terkait juga dukungan untuk mengembangkan dunia atlet di Jiu-Jitsu? Jadi manfaat yang dirasain ya pas masuk UMJ itu
gimana ya, saya itu sebenarnya awalnya pesimis aja gitu. Saya pengen itu masuknya negeri kan, bukan swasta gitu. Tapi setelah saya masuk UMJ ini ternyata saya kira kampus nggak akan mendukung cabang olahraga saya gitu, karena cabang olahraga saya belum ada di UMJ. Ternyata sebaliknya gitu, saya merasakan ada ibaratnya ada support lah dari kampus, khususnya dari fakultas, untuk saya itu ngembangin cabang olahraga saya ataupun mewakili nama UMJ gitu. Baik, ternyata UMJ sangat mensupport sekali ya untuk mahasiswanya tuh meraih prestasi jadi atlet gitu ya. Apalagi walaupun di Jiu-Jitsu ini adalah suatu hal yang baru. Iya, suatu hal yang baru. Cabang olahraga yang baru ya, seni bela diri yang baru gitu. Baik, kamu harapannya apa nih untuk diri kamu sendiri, juga untuk UMJ ke depannya? Harapan saya sih gimana ya? Saya tuh pengen sih di pertandingan selanjutnya tuh lebih banyak membawa nama UMJ khususnya ya. Nama Muhammadiyah, khususnya juga nama Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi semisal UMJ nanti ingin memberikan support atau dukungan lagi kepada saya di setiap pertandingan saya, pasti akan saya bawa nama UMJ. UMJ, baik. Oke. Terakhir juga di pesan-pesan nih buat teman-teman biar tetap bisa semangat juga menjalani dan meraih apa yang diimpikan, dicita-citakan. Buat teman-teman gini ya. Jadi apapun yang kalian lakukan gitu, selama itu positif dan baik buat kalian gitu, lakuin aja gitu. Jadi jangan pernah ragu gitu, ibaratnya sama potensi diri yang kita milikin gitu loh. Jadi kalau mungkin kalian itu sebelumnya merasa, wah saya ini nggak punya bakat, saya ini nggak punya apa-apa gitu lah, ya berarti kalian harus ngerubah diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalau bukan kalian yang ngerubah diri kalian sendiri, siapa lagi gitu loh. Karena kan saya pernah dengar juga pesan bahwa Allah tuh nggak bakal ngubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau bukan kita sendiri yang mulai, ya siapa lagi gitu. Baik, terima kasih Raffi, atlet Jiu-Jitsu dari UMJ. Terima kasih dan juga sukses selalu. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Dan juga pemirsa TVmu serta Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing Raffi, atlet Jiu-Jitsu dari UMJ. Betapa menarik sekali seni bela diri dan juga cabang olahraga yang Raffi geluti ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa, tiba waktunya saya Vini Alyani bersama dengan Raffi, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.